Rela biayai istri jadi dokter dengan hasil keringat sebagai kuli bangunan siang malam, pria ini justru diceraikan secara sepihak dan diusir dari rumahnya sendiri setelah sang istri sukses mendapat gelar dokter. Matahari senja di salah satu sudut desa kecil di Jawa Timur mulai tenggelam, menyisakan semburat warna jingga yang memantul di permukaan sawah. Di sebuah gubuk bambu sederhana yang merangkap sebagai teras rumah, Fikran duduk terdiam. Kedua tangannya yang mulai kasar, karena kerja serabutan menggenggam erat selembar kertas putih. Kertas itu adalah surat kelulusan sekaligus bukti penerimaan mahasiswa baru di Fakultas Kedokteran sebuah universitas negeri bergengsi. Di sudut teras, seorang gadis dengan rambut dikuncir kuda sedang terisak, menyembunyikan wajah di atas kedua lututnya. Gadis itu adalah Sekar, kekasih hatinya sejak masa sekolah. Bagi anak seorang petani miskin seperti Sekar, bisa menembus ketatnya persaingan masuk Fakultas Kedokteran adalah sebuah keajaiban yang nyata. Namun, keajaiban itu seketika berubah menjadi mimpi buruk yang mencekik saat melihat deretan angka nominal biaya kuliah yang tertera di bagian bawah kertas tersebut. Uang pangkal dan biaya semester pertama luar biasa besar, sebuah jumlah yang bahkan tidak pernah terbayangkan oleh tabungan keluarga mereka seumur hidup. Fikran menatap lekat-lekat wajah Sekar yang sembab oleh air mata. Hatinya ikut berdenyut nyeri melihat perempuan yang sangat dicintainya itu harus mengubur mimpi besarnya bahkan sebelum sempat melangkah. Sekar adalah gadis yang cerdas, tekun, dan selalu bermimpi bisa mengubah nasib keluarganya, serta membantu warga desa yang sering kesulitan mendapat akses kesehatan. Fikran tahu betul seberapa keras kekasihnya itu belajar setiap malam di bawah temaram lampu teplok demi selembar kertas yang kini basah oleh air mata frustrasi. "Aku harus mengubur mimpi ini, Mas," bisik Sekar di sela tangisnya. Suaranya terdengar begitu putus asa dan bergetar hebat. "Bapak tidak akan mungkin bisa membayar uang sebanyak ini. Menjual seluruh sawah garapan kita pun tidak akan pernah cukup. Aku harus tahu diri. Anak orang miskin tidak layak bermimpi menjadi seorang dokter." Mendengar kalimat pasrah itu keluar dari bibir Sekar, sesuatu di dalam dada Fikran bergejolak. Rasa cinta yang mendalam berbaur dengan tekad yang mendadak membakar seluruh raganya. Fikran, yang hidup sebatang kara setelah ditinggal pergi kedua orang tuanya, merasa bahwa hidupnya akan jauh lebih berarti jika ia bisa menjadi jembatan bagi kesuksesan Sekar. Ia tidak ingin melihat mata yang biasanya berbinar penuh semangat itu meredup dan mati oleh kerasnya kemiskinan. Fikran bergeser mendekat, lalu dengan perlahan namun pasti, ia menggenggam kedua tangan Sekar yang dingin. Ia menatap langsung ke dalam manik mata kekasihnya dengan pandangan yang begitu teduh sekaligus penuh keyakinan. "Jangan pernah katakan itu lagi, Sekar. Kamu layak menjadi dokter. Kamu punya kecerdasan dan hati yang tulus untuk itu," ucap Fikran. Suaranya terdengar begitu tenang, namun syarat akan ketegasan yang tak terbantahkan. Sekar mendongak, menatap Fikran dengan sisa-sisa air mata yang masih menggantung di bulu matanya. "Tapi biayanya, Mas. Dari mana kita bisa dapat uang sebanyak itu dalam waktu singkat? Aku tidak mau egois dan menyiksa semua orang." Fikran tersenyum kecil, sebuah senyuman tulus yang berusaha menyembunyikan segala beban yang sebentar lagi akan ia pikul di pundaknya sendiri. "Dengar aku, Sekar. Mulai hari ini, biarkan biaya kuliahmu menjadi urusanku. Aku yang akan bertanggung jawab penuh atas setiap lembar rupiah yang kamu butuhkan di kampus nanti. Kamu hanya perlu fokus belajar, lulus dengan nilai terbaik, dan mewujudkan mimpimu. Sisanya, serahkan semuanya kepadaku." "Tapi, Mas..." Sekar tertegun, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Bagaimana mungkin Fikran, yang saat itu juga hanya bekerja serabutan dengan penghasilan tidak menentu, berani mengambil tanggung jawab sebesar itu? "Aku serius, Sekar. Agar semuanya menjadi sah, agar aku punya hak penuh untuk berjuang demi kamu, mari kita menikah. Kita laksanakan akad nikah yang sederhana di depan bapakmu dan penghulu desa. Setelah itu, kamu pergi ke kota untuk kuliah, dan aku akan tinggal di sini untuk bekerja membiayaimu. Aku berjanji, selama darah masih mengalir di tubuhku, aku tidak akan membiarkan kuliahmu terhenti karena masalah biaya." Potong Fikran dengan nada yang sangat mantap.
tanpa ada keraguan sedikit pun. Melihat kesungguhan yang begitu besar di mata Fikran, tangis Sekar kembali pecah. Namun kali ini, itu bukan lagi tangis keputusasaan, melainkan tangis haru dan rasa syukur yang luar biasa. Ia merasa menjadi wanita paling beruntung karena memiliki seorang pria yang rela mempertaruhkan seluruh hidup dan masa depannya demi impian dirinya. Beberapa minggu kemudian, sebuah pernikahan yang sangat sederhana digelar di rumah Sekar. Tidak ada dekorasi mewah, tidak ada gaun pengantin berpayet mahal, dan tidak ada pesta yang mengundang ratusan tamu. Acara itu hanya dihadiri oleh keluarga inti, beberapa tetangga dekat, dan seorang penghulu. Fikran mengucapkan kalimat ijab kabul dengan satu tarikan napas yang lantang dan tegas di hadapan ayah Sekar. Di atas sajadah usang, di bawah saksi langit desa yang cerah, Fikran secara resmi telah mengikat janji suci. Janji yang bukan sekadar komitmen sepasang suami istri, melainkan sebuah sumpah untuk menyerahkan seluruh keringat, tenaga, dan sisa hidupnya demi mewujudkan mimpi sang istri menjadi seorang dokter. Di malam pertama mereka sebagai suami istri, di bawah temaram lampu kamar yang sederhana, mereka saling mendekap, merajut harapan baru di atas fondasi cinta dan pengorbanan yang amat besar. Pagi belum benar-benar pecah di pinggiran desa, namun alarm alami di tubuh Fikran sudah terjaga. Di dalam kamar yang masih diselimuti udara dingin, ia menatap wajah istrinya yang tertidur pulas. Sekar tampak begitu tenang, dengan beberapa buku tebal kedokteran tergeletak di samping bantalnya, saksi bisu betapa beratnya materi kuliah yang harus ia lahap setiap hari. Fikran tersenyum tipis, mengecup kening Sekar dengan sangat perlahan, agar tidak mengusik tidurnya, lalu bergegas mengambil air wudhu. Setelah menunaikan salat subuh, ia mengenakan pakaian kerjanya, kaos oblong yang sudah memudar warnanya, dan celana kain yang tebal. Perjuangan besarnya untuk membiayai mimpi sang istri resmi dimulai hari ini. Tepat jam 7 pagi, Fikran sudah berdiri di sebuah area proyek pembangunan gedung perkantoran di pinggiran kota. Bunyi bising mesin pengaduk semen dan hantaman palu bertalu-talu menjadi musik latarnya sehari-hari. Sebagai kuli bangunan, tugas Fikran adalah salah satu yang paling menguras fisik. Ia harus mengangkut puluhan karung semen yang beratnya mencapai 50 kg di atas pundaknya, menaiki anak tangga darurat yang curam menuju lantai atas. Matahari merangkak naik, membakar kulit lengan dan punggung Fikran, hingga memerah dan mengelupas. Keringat bercucuran deras bagai diguyur air, membasahi seluruh pakaiannya hingga lepek. Rasa pegal yang luar biasa mulai menyerang persendiannya, dan telapak tangannya kian hari kian, menebal penuh kapalan, bahkan sesekali berdarah karena tergores material kasar. Namun, setiap kali rasa lelah yang teramat sangat, itu membisikkan kata menyerah di telinganya, Fikran akan meraba saku celananya. Di sana, ia menyimpan selembar foto kecil Sekar yang sedang tersenyum. Demi Sekar, demi masa depan dokter Sekar, gumamnya di tengah napasnya yang terengah-engah, memompa kembali semangat yang sempat kendor. Ketika jam menunjukkan pukul 5 sore, para pekerja bangunan lainnya bersiap untuk pulang, mandi, dan beristirahat di rumah masing-masing. Namun tidak bagi Fikran. Alih-alih pulang, ia hanya membersihkan diri seadanya di kamar mandi proyek, mengganti kaosnya dengan baju lain yang bersih. Lalu berjalan kaki menuju pasar induk yang terletak 2 km dari sana. Di tempat inilah, fase kedua dari perjuangan hariannya dimulai. Malam hari merayap, membawa hawa dingin yang menusuk tulang bagi sebagian orang, tetapi pasar induk justru baru saja memulai kehidupannya. Truk-truk besar bermuatan sayur mayur, buah-buahan, dan beras dari berbagai daerah mulai berdatangan. Fikran bekerja sebagai buruh bongkar muat. Tugasnya adalah memindahkan keranjang-keranjang kayu besar, berisi tomat, kubis, hingga karung-karung kentang dari atas bak truk ke lapak-lapak pedagang. Suasana pasar yang becek, bau, dan riuh menjadi dunianya hingga dini hari. Pundak Fikran yang sudah memar karena beban semen di siang hari, kini harus kembali menahan beban puluhan kilogram keranjang sayur. Rasa kantuk yang luar biasa seringkali menyerang, membuat pandangannya sempat kabur saat menggendong muatan.
Berulang kali ia harus menggelengkan kepala kuat-kuat atau membasuh wajahnya dengan air dingin di keran pasar agar kesadarannya tetap terjaga. Ia tidak boleh lalai. Satu saja keranjang yang jatuh dan rusak, upahnya malam itu akan dipotong. Menjelang pukul 3 pagi, aktivitas pasar mulai melandai. Fikran duduk di sebuah bangku kayu warung kopi yang sudah sepi, menghitung lembaran uang ribuan dan puluhan ribu hasil keringatnya sepanjang malam itu. Tubuhnya terasa remuk redam, setiap jengkal ototnya berteriak memprotes rasa sakit yang luar biasa. Namun, rasa lelah itu seketika menguap saat ia memasukkan uang-uang tersebut ke dalam amplop khusus yang ia siapkan untuk membayar biaya semesteran dan buku-buku penunjang kuliah Sekar yang harganya selangit. Dengan sisa tenaga yang ada, Fikran melangkah pulang menembus kabut pagi yang pekat. Saat melangkah masuk ke dalam rumah, ia mendapati Sekar sudah terbangun, duduk di meja belajar dengan segelas teh hangat yang telah disiapkannya. "Mas baru pulang." "Ya Tuhan, wajahmu pucat sekali," ucap Sekar. Matanya memancarkan rasa iba melihat lingkaran hitam di bawah mata suaminya dan langkah kaki Fikran yang tampak berat. Sekar segera meraih tangan Fikran, merasakan betapa kasarnya telapak tangan pria yang menikahinya itu. Fikran segera menarik tangannya dengan lembut, menyembunyikan telapak tangannya yang penuh luka kapalan karena merasa tidak enak. Ia memaksakan sebuah senyuman paling hangat yang ia miliki, seolah tubuhnya sama sekali tidak merasakan sakit. "Mas tidak apa-apa, Sekar. Hanya sedikit mengantuk. Ini, Mas bawa uang untuk tambahan beli buku diktat yang kamu ceritakan kemarin," kata Fikran sambil meletakkan amplop tebal di atas meja. Sekar menerima amplop itu dengan tangan bergetar, air matanya hampir menetes menatap ketulusan suaminya. "Mas, jangan terlalu memaksakan diri. Aku tidak tega melihatmu bekerja tanpa istirahat seperti ini. Siang di proyek, malam di pasar. Tubuhmu bisa rusak, Mas." Fikran mengusap lembut kepala Sekar, menatap istrinya dengan pandangan yang penuh dengan rasa cinta dan pelindung. "Jangan cemaskan fisik, Mas, Sekar. Mas ini laki-laki, sudah biasa bekerja keras. Yang paling penting sekarang adalah kuliahmu. Selama kamu belajar dengan baik dan impianmu menjadi dokter selangkah lebih dekat, semua rasa lelah Mas ini rasanya langsung hilang. Tidakkah kamu percaya pada suamimu?" Mendengar keteguhan hati Fikran, Sekar hanya bisa mengangguk dan memeluk suaminya dengan erat. Di dalam pelukan itu, Fikran memejamkan mata sejenak, menikmati kehangatan yang menjadi satu-satunya obat penawar dari seluruh rasa sakit dan remuk di tubuhnya. Ia rela menjadi tulang punggung yang tak kenal lelah, membakar dirinya sendiri demi menjadi cahaya yang menerangi jalan kesuksesan sang istri. Tahun-tahun berlalu seperti roda yang berputar di atas jalanan berbatu. Sekar akhirnya berhasil menyelesaikan masa kuliah teorinya, dan kini resmi memasuki tahapan yang jauh lebih menguras energi, waktu, serta biaya, masa koasistensi atau koas. Bagi Fikran, fase ini adalah ujian yang sesungguhnya. Biaya administrasi rumah sakit, peralatan medis yang harus dibeli sendiri, hingga kebutuhan hidup Sekar di kota yang kian meningkat, membuat tumpukan amplop tabungan Fikran menyusut dengan sangat cepat. Kerja siang malam di proyek dan pasar seolah tak lagi mampu mengejar laju inflasi kebutuhan sang istri yang kini mulai bergaul dengan kalangan medis. Puncaknya terjadi di suatu malam yang diguyur hujan lebat. Sekar menelepon dengan suara yang panik dan terisak. Ada biaya ujian kompetensi nasional dan iuran wajib klinis yang nominalnya sangat besar, dan batas pembayarannya tinggal 3 hari lagi. Jika tidak dilunasi, seluruh perjuangan Sekar selama bertahun-tahun terancam gugur di tengah jalan. Fikran terduduk di lantai kamarnya yang dingin setelah panggilan telepon itu terputus. Ia menatap dinding semen rumahnya yang lembab, lalu pandangannya beralih ke sudut dapur. Di sana, terparkir sebuah sepeda motor tua bermerek Honda zaman dulu yang catnya sudah mengelupas di sana-sini. Motor tua itu adalah satu-satunya peninggalan almarhum ayahnya, harta berharga terakhir yang tersisa di hidupnya. Motor yang selalu setia menemaninya mengangkut semen dan sayur. Motor yang menjadi saksi bisu sejarah keluarganya. Keesokan harinya, tanpa ragu, Fikran menuntun motor itu ke pasar loak. Dengan hati yang perih, ia merelakan motor kesayangan ayahnya
dijual dengan harga murah kepada seorang tengkulak, demi mengejar waktu transfer untuk Sekar. Namun, takdir seolah ingin menguji batas kesabaran Fikran. Uang hasil penjualan motor ternyata masih jauh dari kata cukup. Nominal yang dibutuhkan Sekar terlalu besar untuk ukuran sepeda motor tua yang ringsek. Keputusasaan mulai merayap di dada Fikran. Jam terus berdenting, dan esok adalah hari terakhir pembayaran. Dalam kondisi terdesak dan tak punya pilihan lain, Fikran melangkah ke sebuah warung remang-remang di pinggir desa. Tempat di mana seorang lintah darat terkenal, juragan rentenir bernama sebutan Cak Jaya, biasa beroperasi. Suasana di dalam warung itu terasa mencekam. Cak Jaya duduk sambil menghisap rokok kreteknya yang berbau tajam, menatap Fikran dengan pandangan meremehkan dari balik meja. "Utang sebanyak ini? Kamu sadarkan, Fikran? Kuli bangunan sepertimu mana mungkin bisa mencicil uang sebesar ini beserta bunganya yang berjalan setiap bulan?" Tanya Cak Jaya dengan nada suara yang berat dan penuh intimidasi. Fikran mengepalkan kedua tangannya di bawah meja, menahan gejolak harga diri yang diinjak-injak. Ia tahu betul reputasi kejam Cak Jaya. Siapapun yang menunggak utang padanya akan berakhir tragis. Namun, bayangan wajah Sekar yang menangis ketakutan jika gagal menjadi dokter membuat ketakutan Fikran sendiri menguap. "Saya sadar, Cak. Berapapun bunganya saya terima. Tolong cairkan uangnya hari ini. Saya berjanji akan memotong sisa upah saya setiap minggu untuk mencicilnya. Nyawa saya jaminannya," ucap Fikran dengan suara bergetar, namun syarat akan ketegasan yang mutlak. Cak Jaya tersenyum menyeringai, lalu menyodorkan selembar kertas perjanjian utang berwarna kusam. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Fikran membubuhkan tanda tangannya di atas meterai. Kertas itu bukan sekadar perjanjian utang, melainkan sebuah kontrak hitam yang siap mencekik leher Fikran kapan saja. Namun, saat lembaran uang itu berpindah ke tangannya, Fikran tidak memikirkan bahaya yang mengancam dirinya. Ia hanya memikirkan satu hal. Mimpi Sekar telah terselamatkan. Hari pengukuhan dokter baru akhirnya tiba beberapa bulan kemudian. Aula universitas tampak begitu megah, dipenuhi aroma wewangian mahal dan deretan mobil-mobil mewah milik keluarga wisudawan. Fikran datang dengan menumpang angkutan umum, mengenakan kemeja batik paling bagus yang ia miliki, yang warnanya pun sudah sedikit memudar di bagian kerah. Ia berdiri di sudut paling belakang aula, sengaja tidak ingin terlalu menonjol di antara kerumunan orang-orang terpandang. Dari kejauhan, Fikran melihat Sekar berdiri anggun di atas panggung dengan jas putih dokternya yang baru. Tersenyum begitu cantik dan bersinar di bawah sorotan lampu aula. Air mata Fikran menetes perlahan melewati pipinya yang tirus dan terbakar matahari. Rasa haru yang luar biasa membuncah di dadanya. Segala rasa sakit, memar di pundak, kulit yang terkelupas, kehilangan motor tua, hingga ancaman rentenir yang kini mengintai hidupnya, semuanya terasa sirna dalam sekejap. "Kamu sudah jadi dokter sekarang, Sekar. Perjuangan kita tidak sia-sia," bisik Fikran dalam hati dengan senyum tulus yang terkembang. Namun, di tengah gemuruh tepuk tangan yang meriah, Fikran menyadari sesuatu. Pandangan mata Sekar sempat menyapu ke arah belakang aula, tepat ke tempat Fikran berdiri. Fikran melambaikan tangannya dengan bangga, namun Sekar dengan cepat mengalihkan pandangannya ke arah lain, seolah tidak melihat keberadaan suaminya di sana. Ada setitik rasa dingin yang mendadak menyusup ke lubuk hati Fikran, sebuah firasat samar tentang awal dari sebuah badai yang siap meremukan sisa-sisa kebahagiaannya. Beberapa bulan setelah upacara pelantikan yang megah itu, kehidupan Sekar berubah total. Ia berhasil diterima bekerja di Rumah Sakit Permata Medika, salah satu rumah sakit swasta paling ternama di pusat kota. Rumah kecil mereka di desa kini lebih sering sepi. Sekar memilih menyewa sebuah pavilion kecil yang dekat dengan rumah sakit, dengan alasan efisiensi waktu demi tugas jaga malamnya yang padat. Fikran, yang masih terikat kontrak kerja kasar di proyek kota, dan harus mencicil utang hitamnya kepada Cak Jaya, hanya bisa mengunjungi istrinya beberapa kali dalam seminggu dengan menumpang bus umum. Perubahan itu tidak terjadi dalam semalam, melainkan merayap perlahan seperti kabut dingin yang perlahan mematikan. Lingkungan pergaulan Sekar kini dipenuhi oleh orang-orang dari kelas sosial atas, para dokter spesialis, pemilik klinik, dan jajaran manajemen yang mengendarai mobil mewah,
serta mengenakan pakaian bermerek. Di tempat kerja baru itu, Sekar mulai merasa harus menyesuaikan diri agar tidak dipandang sebelah mata sebagai anak petani desa. Sayangnya, penyesuaian itu lambat laun, mulai mengikis rasa syukurnya. Suatu sore, Fikran datang ke pavilion Sekar membawa sebuah rantang susun berisi lauk pauk, kampung kesukaan istrinya dulu, sambal goreng ati dan sayur lodeh yang ia masak sendiri sebelum berangkat kerja. Fikran masih mengenakan kaos polo berkerah yang bersih, namun celana jeansnya yang pudar dan sepasang sandal jepit tuanya tidak bisa menyembunyikan statusnya sebagai seorang pekerja kasar. Kulitnya yang legam dan tangannya yang penuh kapalan menjadi kontras yang tajam di lingkungan pavilion yang elit itu. Saat Fikran sedang menata makanan di meja, pintu pavilion terbuka. Sekar masuk bersama seorang wanita muda, berpenampilan modis yang mengenakan jas putih dokter yang serupa dengan miliknya. Wanita itu adalah Dr. Fanny, rekan sejawat Sekar dari keluarga berada. "Oh, Sekar, ternyata kamu ada tamu?" tanya Fanny sambil melirik Fikran dari atas sampai bawah dengan tatapan menyelidik. Fikran yang melihat kedatangan mereka langsung berdiri, menyunggingkan senyum tulus yang ramah. Ia hendak mengulurkan tangannya yang kasar untuk menyapa teman istrinya. Namun, Fikran menangkap kilat kepanikan dan rasa tidak nyaman yang amat sangat di dalam bola mata Sekar. Langkah Sekar sempat tertahan, wajahnya mendadak tegang dan memucat. Sebelum Fikran sempat membuka mulut untuk memperkenalkan diri sebagai suami, Sekar dengan cepat melangkah maju, memotong jarak di antara mereka. "Ah, iya Fanny, dia ini orang rumah," ucap Sekar, suaranya sedikit bergetar, namun terdengar berusaha keras untuk santai. "Dia sengaja mengantarkan makanan dari desa karena ibuku yang menyuruh." Kata-kata itu meluncur begitu saja dari bibir Sekar, terasa seperti belati perak yang langsung menghujam tepat ke jantung Fikran. Orang rumah. Sebuah istilah rancu yang di lingkungan perkotaan seringkali merujuk pada pembantu, penjaga rumah, atau pesuruh kampung. Fanny mengangguk-angguk maklum tanpa menaruh curiga sedikit pun. "Oh, pantas saja bawa rantang begitu. Ya sudah, Sekar. Aku duluan ya ke kafe depan. Jangan lupa nanti malam. Kita ada janji makan malam dengan dokter spesialis bedah yang baru." Setelah Fanny pergi dan pintu pavilion tertutup rapat, keheningan yang mencekam langsung menguasai ruangan. Fikran masih berdiri mematung di dekat meja makan. Tangannya yang urat-uratnya menonjol karena kerja keras perlahan turun, menggantung lemas di sisi tubuhnya. Ia menatap Sekar yang kini memalingkan wajah, sibuk menaruh tas medisnya di atas meja tanpa berani menatap langsung mata suaminya. "Orang rumah, Sekar?" tanya Fikran dengan suara yang sangat pelan, namun getaran kekecewaan di dalamnya terasa begitu berat menindas udara di ruangan itu. Sekar menghela napas panjang, tampak kesal karena diinterogasi. Ia berbalik dan menatap Fikran dengan tatapan yang tidak lagi sehangat dulu. Ada keangkuhan baru yang tersirat di balik riasan wajahnya. "Mas, tolong mengerti posisiku," jawab Sekar dengan nada ketus dan defensif. "Kamu lihat sendiri kan bagaimana penampilan Dr. Fanny tadi? Di rumah sakit itu, semua orang menilai kita dari status sosial dan penampilan. Kalau mereka tahu suamiku hanyalah seorang kuli bangunan yang datang ke sini naik bus umum dengan sandal jepit, mau ditaruh di mana mukaku, Mas? Aku akan menjadi bahan gunjingan di seluruh rumah sakit. Karierku bisa terhambat hanya karena lingkungan sosial yang tidak mendukung." Fikran tersenyum getir, sebuah senyuman yang menyembunyikan rasa sakit yang luar biasa di dadanya. Ia menatap tangan-tangannya sendiri yang kasar. Tangan yang selama bertahun-tahun dipakai untuk mengangkut ribuan sak semen. Tangan yang rela berdarah-darah mengangkut keranjang sayur di pasar induk, dan tangan yang menandatangani kontrak utang dengan rentenir demi membayar setiap lembar jas putih yang kini melekat di tubuh Sekar. Kini, tangan dan pemiliknya itu dianggap sebagai sebuah aib yang harus disembunyikan dari dunia luar. "Mas tidak pernah meminta dihargai berlebihan, Sekar," ucap Fikran. Suaranya terdengar begitu tenang, namun syarat akan luka yang mendalam. "Mas hanya mengira, setelah semua yang kita lalui bersama, setidaknya ada tempat terhormat sebagai suamimu di dalam hatimu, bukan sebagai rahasia yang memalukan." Sekar tidak menjawab. Ia hanya mendengus, lalu berjalan masuk ke dalam kamarnya dan menutup pintu dengan keras,
meninggalkan Fikran yang berdiri sendirian di ruang tengah yang sunyi. Malam itu, di bawah temaram lampu jalan kota, Fikran berjalan pulang menuju halte bus dengan dada yang sesak. Angin malam yang berembus terasa begitu dingin, namun tidak sedingin sikap wanita yang seluruh hidupnya telah ia biayai dengan keringat dan air mata. Jarak antara desa dan kota sebenarnya hanya terpisah oleh puluhan kilometer aspal. Namun bagi Fikran dan Sekar, jarak itu kini terasa seperti bentangan samudra yang tak kasat mata. Sejak peristiwa di pavilion itu, Sekar semakin jarang pulang ke desa. Kalaupun pulang, kehadirannya tak lagi membawa kehangatan. Ia membawa pulang atmosfer kota yang dingin, aroma parfum mahal yang asing bagi penciuman Fikran, serta tumpukan keluhan yang perlahan mulai mengikis sisa-sisa kedamaian di rumah sederhana mereka. Suatu akhir pekan, Sekar pulang dengan wajah ditekuk. Ia melangkah masuk tanpa menyapa Fikran yang sedang sibuk membetulkan engsel pintu dapur yang mulai lapuk. Rumah yang dulu menjadi tempat bernaung penuh tawa, kini di mata Sekar tampak seperti sebuah penjara yang sempit, pengap dan tertinggal zaman. Saat makan malam tiba, Fikran menghidangkan nasi hangat dengan lauk seadanya. Mereka duduk berhadapan di atas tikar pandan di ruang tengah, di bawah temaram lampu bohlam 5 watt yang sesekali berkedip. Keheningan malam itu segera dipecahkan oleh suara denting sendok Sekar yang sengaja diletakkan dengan kasar di atas piring. "Mas, sampai kapan kita harus hidup seperti ini?" Keluh Sekar tiba-tiba, matanya menatap langit-langit rumah yang mulai berjamur karena bocor saat hujan. "Setiap hari di rumah sakit, aku melihat teman-temanku bercerita tentang rumah baru mereka di kawasan elit, tentang investasi, dan liburan akhir pekan. Sementara aku harus pulang ke rumah berdinding semen retak ini. Aku ini seorang dokter, Mas. Orang-orang di luar sana menghormatiku, tetapi kehidupan pribadiku di sini sangat mengenaskan." Fikran menghentikan kunyahannya. Ia menatap istrinya dengan pandangan yang dalam, berusaha meredam rasa perih yang kembali menyengat dadanya. "Sekar, rumah ini memang sederhana, tapi disinilah kita memulai semuanya. Mas sedang berusaha mengumpulkan uang lagi. Utang kita pada Cak Jaya juga belum lunas seluruhnya. Tolong bersabarlah sedikit lagi." "Sabar sampai kapan, Mas?" Suara Sekar meninggi, nadanya syarat akan kejengkelan yang mendalam. "Uang hasil kerjamu di proyek dan di pasar itu hanya habis untuk mencicil utang dan menutup kebutuhan sehari-hari yang pas-pasan. Sadarlah, Mas, kita ini sudah hidup di 2 dunia yang berbeda. Lingkunganmu adalah pusaran kuli dan buruh angkut, sedangkan lingkunganku adalah kalangan intelektual dan kelas atas. Kita sudah tidak sejalan. Pembicaraanmu hanya seputar harga semen dan upah harian, sementara duniaku menuntut sesuatu yang jauh lebih berkilau di masa depan." Kata-kata Sekar meluncur tanpa saringan, begitu dingin dan tajam, merobek sisa-sisa harga diri Fikran sebagai seorang suami. Keangkuhan yang dibawa dari lingkungan rumah sakit elit kini telah sepenuhnya menguasai hati Sekar. Ia merasa bahwa dengan gelar dokter di depan namanya, ia berhak mendapatkan kehidupan yang jauh lebih mewah. Dan Fikran dianggap sebagai jangkar yang menariknya jatuh ke dalam lumpur kemiskinan. Fikran menarik napas panjang, mengembuskannya perlahan untuk menenangkan gemuruh di dadanya. Tidak ada amarah yang meledak dari bibirnya. Karakter Fikran yang tegar dan penyabar membuatnya tetap mampu berdiri kokoh di tengah badai kata-kata istrinya. "Dunia Mas memang penuh dengan debu semen dan peluh di pasar, Sekar," ucap Fikran dengan suara yang sangat tenang, namun memiliki tekanan emosi yang begitu kuat. "Tapi jangan pernah lupa, dari debu semen dan peluh di pasar itulah semua biaya kuliahmu, buku-buku diktatmu, hingga jas putih yang membanggakan, itu dibayar lunas. Mas tidak pernah menuntutmu membalas budi. Mas hanya meminta sedikit rasa hormat sebagai suamimu." Sekar mendengus remeh, memalingkan wajahnya ke arah lain. Ia tidak tersentuh oleh ucapan Fikran. Hatinya telah membatu oleh silau harta dan pengakuan sosial di kota. "Rasa hormat tidak bisa dipakai untuk membeli rumah di kota besar, Mas. Sudahlah, berdebat denganmu tidak akan pernah mengubah nasib kita." Sekar berdiri, meninggalkan makanannya yang baru tersentuh sedikit, lalu berjalan masuk ke kamar dan mengunci pintu dari dalam. Fikran tetap duduk mematung di atas tikar pandan. Di bawah temaram lampu yang redup,
Ia menatap piring Sekar yang masih penuh. Rasa lapar yang dirasakannya sejak pulang kerja mendadak hilang, berganti dengan rasa sesak yang begitu menghimpit. Fikran menatap kedua telapak tangannya yang penuh kapalan. Di dalam keheningan malam yang sunyi, ia mulai menyadari sebuah kenyataan yang pahit. Wanita yang dulu ia peluk erat di malam pertama pernikahan mereka, wanita yang menangis pasrah di teras gubuk bambu sambil memegang kertas usang, kini telah menjelma menjadi orang asing yang memandangnya dengan penuh rasa jijik. Keretakan rumah tangga mereka bukan lagi sekadar ancaman, melainkan sebuah jurang dalam yang siap meruntuhkan seluruh pengorbanan yang pernah ia serahkan. Pagi itu, langit di atas desa tampak mendung, sewarna dengan suasana hati Fikran yang beberapa pekan terakhir dilingkupi kegelisahan. Saat ia baru saja melangkah masuk ke dalam rumah, setelah menyelesaikan shift malamnya yang melelahkan di pasar induk, ia mendapati Sekar sudah duduk di kursi ruang tamu. Di atas meja kayu yang beralaskan taplak tenun usang, terletak selembar amplop putih tebal bermeterai. Di samping kaki Sekar, 2 buah koper besar miliknya sudah rapi terkunci. Fikran menghentikan langkahnya. Rasa lelah yang mendera otot-otot tubuhnya mendadak tergantikan oleh firasat buruk yang dingin. Ia menatap Sekar, mencoba mencari sisa-sisa kehangatan dari wanita yang telah menemaninya selama bertahun-tahun. Namun yang ia temukan hanyalah sepasang mata yang asing, kosong, dingin, dan penuh dengan keangkuhan yang membatu. "Duduklah, Mas. Ada hal penting yang harus kita selesaikan hari ini," ucap Sekar tanpa basa-basi. Suaranya terdengar begitu datar, seolah ia sedang berbicara dengan orang asing yang tidak sengaja ditemuinya di jalan. Fikran melangkah perlahan, lalu duduk di kursi bambu berhadapan dengan istrinya. "Ada apa, Sekar? Mengapa kopermu sudah rapi semua?" Sekar menggeser amplop putih di atas meja ke hadapan Fikran. "Itu surat gugatan cerai dari pengadilan agama. Aku sudah menandatanganinya. Mulai hari ini, aku secara resmi menggugat cerai kamu, Mas. Kita sudah tidak bisa lagi hidup bersama." Kalimat itu meluncur begitu saja dari bibir Sekar, begitu lancar tanpa ada sedikit pun keraguan atau getaran penyesalan. Fikran menatap lembaran kertas di dalamnya. Meskipun hatinya sudah mempersiapkan diri untuk skenario terburuk sejak perubahan sikap Sekar di kota, kenyataan yang tersaji di depan matanya tetap saja terasa seperti hantaman godam yang meremukkan dadanya. "Cerai, Sekar?" tanya Fikran. Suaranya sangat lirih, hampir berupa bisikan di tengah kesunyian ruangan. "Hanya karena kita berbeda status sosial sekarang? Hanya karena Mas seorang pekerja kasar?" "Bukan hanya itu, Mas. Tapi ini tentang masa depanku," jawab Sekar sambil bersedekap, dagunya terangkat angkuh. "Masa depanku sebagai dokter masih sangat panjang dan berkilau. Aku tidak bisa terus-menerus terseret ke bawah oleh status pernikahan ini. Terlebih lagi, rumah ini, aku memutuskan untuk mengambil alih asetnya. Atas nama keadilan bagi posisiku, aku ingin kamu mengemas barang-barangmu dan pergi dari sini hari ini juga. Aku butuh ketenangan tanpa bayang-bayang masa laluku yang memalukan di desa ini." Mendengar tuntutan yang begitu kejam, Fikran tertegun. Rumah sederhana itu, meskipun berdinding semen retak dan beratap bocor, adalah tempat yang dibangun dari setiap rupiah sisa upahnya mengangkut sak semen di bawah terik matahari. Setiap jengkal dindingnya adalah perasan keringat dan darah Fikran yang rela menahan lapar demi menyisihkan uang bangunan seraya membiayai kuliah Sekar. Kini, setelah Sekar berada di puncak kesuksesan, tidak hanya ikatan pernikahan yang diinjak-injak, tetapi hak bernaung Fikran pun dirampas secara sepihak. Sekar mengira Fikran akan mengamuk, memaki, atau setidaknya memohon belas kasihan seperti pria-pria yang dikhianati pada umumnya. Namun Fikran justru menarik napas panjang dan mengembuskannya perlahan. Karakter keteguhan hati dan harga dirinya yang tinggi mencegahnya untuk merendahkan diri di hadapan wanita yang hatinya telah mati oleh keserakahan. Fikran berdiri tanpa sepatah kata pun makian. Ia masuk ke dalam kamar, mengambil sebuah tas ransel kain yang sudah usang dan robek di beberapa bagian, lalu memasukkan beberapa potong pakaian kerjanya yang tersisa. Proses itu berjalan sangat cepat. Fikran keluar dari kamar dengan kepala tegak, menyandang tas ranselnya di pundak kanan.
Ia berhenti sejenak di depan meja, menatap Sekar untuk terakhir kalinya. Mas tidak akan melawan, Sekar. Jika ini yang kamu sebut sebagai jalan menuju masa depanmu yang berkilau, ambillah. Rumah ini, ingatan tentang Mas. Silakan kamu buang, Mas pergi. Fikran melangkah keluar dari pintu rumah dengan langkah yang mantap dan tegas, tanpa menoleh ke belakang sedikit pun. Di balik punggungnya, Sekar hanya menatap kepergian suaminya dengan senyum puas, merasa telah berhasil membuang beban terbesar dalam hidupnya. Malam harinya hujan deras mengguyur kota. Fikran yang tidak memiliki arah tujuan dan uang yang tersisa, di dompetnya hanya cukup untuk makan siang. Berjalan menembus pekatnya malam dengan pakaian yang basah kuyup. Tubuhnya menggigil, dan kelelahan mental serta fisik akhirnya memaksa langkah kakinya berhenti di sebuah masjid besar, di pinggir jalan protokol. Di emperan masjid yang sunyi, beralaskan ubin yang dingin dan berbantalkan tas ransel usangnya, Fikran merebahkan tubuhnya yang remuk redam. Di dalam kegelapan malam, di bawah suara rintik hujan yang menghantam atap, air mata Fikran akhirnya luruh dalam diam. Ia memeluk dadanya yang sesak. Bukan karena meratapi nasibnya yang telantar, melainkan karena meratapi ketulusan cintanya yang telah habis tak bersisa, dikhianati oleh keangkuhan seorang wanita yang dulu pernah ia selamatkan mimpinya. Malam itu, di titik nadir kehidupannya, Fikran berjanji pada takdir bahwa ia akan bangkit, membawa luka ini sebagai bahan bakar untuk melangkah ke tempat yang jauh lebih tinggi. Matahari pagi menyengat kulit Fikran yang masih menyisakan rasa dingin akibat bermalam di emperan masjid. Setelah membersihkan diri seadanya di kamar mandi umum dan menunaikan salat subuh, ia melangkah dengan sisa-sisa tenaga yang ada. Tas ransel usangnya ia titipkan pada seorang marbot masjid yang berhati baik. Bagi Fikran, meratapi nasib adalah sebuah kemewahan yang tidak bisa ia beli. Ia harus kembali bekerja, bukan lagi untuk membiayai mimpi orang lain, melainkan untuk menyambung hidupnya sendiri yang kini berada di titik nol. Langkah kakinya membawa Fikran ke sebuah proyek pembangunan megah di pusat kota. Ini bukan sekadar proyek perumahan biasa, melainkan pembangunan sebuah gedung perkantoran bertingkat tinggi yang dikelola oleh salah satu perusahaan konstruksi raksasa. Riuh rendah suara mesin pengaduk semen, denting besi yang beradu, dan teriakan para pekerja langsung menyambut kehadirannya. Dengan tubuh yang masih menyisakan rasa letih mendalam, Fikran segera bergabung dengan barisan kuli lainnya, mengangkut sak-sak semen dan memasang bata di lantai atas. Siang hari mencapai puncaknya, membawa hawa panas yang membakar. Di lantai 4 yang belum berdinding penuh, Fikran sedang sibuk meratakan adukan semen. Di saat yang sama, rombongan pria berpakaian rapi dengan helm proyek putih berlogo khusus datang melakukan inspeksi mendadak. Di tengah rombongan itu, berjalan seorang pria paruh baya, bertubuh tegap dengan gurat wajah yang berwibawa namun ramah. Pria itu adalah Bramantyo Wiradana, konglomerat pemilik utama perusahaan konstruksi tersebut. Bramantyo berjalan sambil sesekali menunjuk ke arah struktur bangunan, memberikan instruksi kepada para arsitek dan pengawas lapangan yang mengelilinginya. Sambil terus berbicara, langkah kaki Bramantyo mundur beberapa langkah untuk melihat sudut kemiringan tiang penyangga di langit-langit. Namun, tak ada yang menyadari bahwa di belakang langkah mundur Bramantyo, terdapat area perancah, scaffolding, kayu temporeri, yang papannya sudah mulai lapuk dan belum dipaku dengan sempurna. Batas pengaman di tepi lantai 4 itu juga belum terpasang. "Pak, awas langkah Anda!" teriak salah satu pengawas dari kejauhan. Namun suaranya tenggelam oleh deru bising, mesin-mesin bor di dekat mereka. Satu langkah lagi, tumit sepatu mahal Bramantyo menginjak ujung papan yang rapuh. Papan itu seketika patah. Tubuh pria parubaya itu kehilangan keseimbangan dan limbung ke belakang, tepat ke arah tepi lantai 4 yang menganga tanpa pembatas. Jarak antara tubuhnya dan maut di lantai dasar hanya tinggal hitungan detik. Orang-orang di sekitarnya memekik histeris, terpaku oleh kepanikan yang melumpuhkan. Di tengah detik-detik yang mencekam itu, Fikran yang berada tidak jauh dari posisi Bramantyo bertindak lebih cepat dari pikirannya sendiri. Tanpa memedulikan keselamatan nyawanya yang bisa ikut terseret jatuh, Fikran menjatuhkan sekopnya dan melompat ke depan.
Dengan refleks seorang pekerja kasar yang memiliki otot-otot terlatih, ia menjulurkan kedua tangannya yang penuh kapalan. Bruk! Fikran berhasil menangkap kerah kemeja dan lengan Bramantio tepat saat tubuh pengusaha itu sudah condong setengah keluar dari tepi bangunan. Berat tubuh Bramantio yang besar sempat menarik Fikran maju, membuat ujung kaki Fikran berada di batas luar lantai beton. Fikran menahan napas, menancapkan kedua kaki telanjangnya yang kokoh pada permukaan semen, mengerahkan seluruh sisa tenaga di lengannya yang urat-uratnya menonjol tegang. Dengan satu hentikan napas yang berat, Fikran menarik tubuh Bramantio kembali ke area yang aman. Keduanya jatuh tersungkur di atas lantai berdebu, terengah-engah dengan jantung yang berdegup kencang bagai tabuhan jenderang. Suasana mendadak hening sebelum akhirnya jajaran staf dan pengawal pribadi Bramantio berlarian mendekat, memeriksa kondisi bos besar mereka dengan wajah pucat pasi. Bramantio melambaikan tangan, memberi isyarat bahwa ia baik-baik saja. Ia perlahan bangkit dibantu ajudannya, lalu mengalihkan pandangan matanya yang tajam langsung kepada Fikran. Pria paruh baya itu menatap kuli bangunan di hadapannya, yang kini sedang sibuk membersihkan debu di pakaian usangnya. Bramantio melihat ada sesuatu yang berbeda di dalam sepasang mata Fikran. Tidak ada binar ketakutan, tidak ada raut wajah yang mengharap imbalan atau pujian berlebihan. Yang ada hanyalah ketenangan, keteguhan hati, dan kejujuran yang murni. Bramantio melangkah mendekat, lalu menepuk pundak Fikran yang kokoh dengan sangat mantap. "Siapa namamu, anak muda?" tanya Bramantio dengan suara yang bergetar menahan rasa syukur yang mendalam. "Nama saya Fikran, Pak," jawab Fikran, menjabat tangan pria kaya itu dengan sopan namun tetap menjaga harga dirinya tanpa membungkuk berlebihan. Bramantio tersenyum, sebuah senyuman penuh arti yang kelak akan mengubah seluruh peta takdir kehidupan Fikran. "Hari ini kamu tidak hanya menyelamatkan nyawaku, Fikran, tapi kamu juga menunjukkan padaku apa arti keberanian yang sebenarnya. Ikut ke ruanganku setelah shiftmu selesai. Aku punya sesuatu untukmu." Di sudut bangunan yang berdebu itu, tangan takdir bekerja dengan cara yang misterius. Luka pengkhianatan yang ditinggalkan sekar di dada Fikran semalam, kini perlahan mulai ditutupi oleh secercah cahaya baru yang ditawarkan oleh jalan hidup yang tak pernah ia duga sebelumnya. Ruangan kerja Bramantio Wiradana di lantai teratas gedung utama terasa begitu sunyi, sangat kontras dengan kebisingan proyek di bawahnya. Fikran berdiri di dekat pintu, merasa agak canggung dengan kaos lusuhnya yang terkena noda semen, sementara ruangan itu beralaskan karpet tebal dan dikelilingi dinding kaca yang memperlihatkan pemandangan kota. Namun, Bramantio tidak memedulikan itu. Pria paruh baya itu bangkit dari kursi kerjanya, mendekati Fikran, dan langsung mengajaknya duduk di sofa kulit yang nyaman. "Aku sudah membaca data dirimu dari Mandor, Fikran. Dan aku juga mendengar dari para pekerja lain tentang bagaimana caramu bekerja selama ini," buka Bramantio, menatap Fikran dengan pandangan yang penuh selidik namun hangat. "Kamu bukan kuli biasa. Kamu punya ketelitian, kamu memahami struktur, dan yang paling penting, kamu punya integritas. Seseorang yang rela bertaruh nyawa demi orang asing tanpa pamrih adalah orang yang langka di zaman sekarang." Bramantio menawarkan sebuah posisi yang tak pernah terbayangkan oleh Fikran sebelumnya. Menjadi pengawas lapangan, site supervisor, di proyek tersebut. Fikran tertegun. Itu artinya ia tidak lagi harus mengangkut sak semen, melainkan memimpin dan mengatur jalannya proyek. "Saya sangat berterima kasih atas kebaikan Anda, Pak," jawab Fikran. Suaranya terdengar bergetar, namun tetap tenang. "Namun, saya tidak memiliki ijazah tinggi di bidang ini. Saya takut mengecewakan Anda." Bramantio tertawa kecil, menepuk bahu Fikran. "Ijazah bisa dicari, Fikran. Tapi karakter, kejujuran, dan ketajaman mata dalam melihat masalah tidak diajarkan di universitas manapun. Aku yang akan menjadi gurumu. Ambil kesempatan ini, atau kamu akan selamanya berada di bawah." Kata-kata Bramantio membakar sesuatu yang sempat padam di dalam diri Fikran. Kehancuran rumah tangganya dan pengusiran kejam yang dilakukan Sekar beberapa waktu lalu menjelma menjadi energi baru. Fikran menerima tawaran itu dengan satu janji pada dirinya sendiri. Ia tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan ini. Sejak hari itu, transformasi Fikran dimulai. Ia tidak sekadar mengawasi pekerja,
tetapi juga memanfaatkan setiap detik waktu luangnya untuk belajar. Di malam hari, saat pekerja lain beristirahat, Fikran duduk di barak proyek dengan ditemani buku-buku manajemen konstruksi, cetak biru arsitektur, dan laporan keuangan yang diberikan oleh Bramantyo. Kecerdasannya, yang selama ini terpendam karena kerasnya hidup, kini berkembang dengan sangat cepat. Ia menyerap ilmu bisnis, investasi, dan negosiasi bagai spons yang kering. Fikran belajar bagaimana menghitung anggaran biaya dengan efisien, tanpa mengurangi kualitas bangunan. Ia juga memiliki pendekatan yang humanis namun tegas kepada para pekerja, membuat produktivitas di lapangan meningkat tajam. Bramantyo yang memantau perkembangan Fikran dari kejauhan merasa takjub. Fikran bukan hanya seorang pengawas yang baik, ia memiliki bakat alami sebagai seorang pemimpin besar. 1 tahun berlalu dengan ritme kerja yang luar biasa padat. Fikran tak lagi mengenakan kaos oblong pudar dan sandal jepit. Ia kini bertransformasi menjadi pria matang berwibawa yang mengenakan kemeja rapi, sepatu bot keselamatan yang kokoh, dan helm putih pengawas. Gurat lelah di wajahnya kini berganti dengan gurat ketegasan seorang profesional. Melihat potensi Fikran yang sudah matang, Bramantyo memberikan dorongan terakhir. Dengan bantuan modal awal dan jaringan relasi dari Bramantyo, serta tabungan hasil kerja kerasnya yang dikelola dengan cerdas, Fikran memberanikan diri mendirikan perusahaan kontraktor mandiri miliknya sendiri yang diberi nama PT Wiradana Perkasa Konstruksi. Berkat reputasi kejujuran dan ketepatan waktu yang selalu dijaga Fikran, perusahaan baru itu langsung memenangkan beberapa tender proyek strategis di kota. Dalam hitungan bulan, proyek-proyek bernilai ratusan juta hingga miliaran rupiah berhasil diselesaikan dengan gemilang. Keuntungan finansial mengalir deras, melambungkan nama Fikran ke dalam jajaran pengusaha muda yang mulai diperhitungkan di dunia bisnis konstruksi. Fikran terduduk di kursi kebesaran di kantor barunya yang megah, menatap keluar jendela kaca yang besar. Di tangannya, ia memegang slip pelunasan sisa utang lamanya kepada Cak Jaya, rentenir desa yang dulu hampir mencekik lehernya. Utang itu sudah dibayar lunas beserta seluruh bunganya secara profesional. Fikran menarik napas panjang, meresapi perubahan takdirnya yang begitu dahsyat. Pria yang setahun lalu terusir dari rumahnya sendiri dan terpaksa tidur di ubin masjid yang dingin, kini telah lahir kembali sebagai seorang pengusaha sukses bernilai miliaran rupiah. Luka lama itu masih ada, namun kini tidak lagi berdarah. Luka itu telah mengeras menjadi fondasi kesuksesan yang tak tergoyahkan. Keberhasilan PT Wiradana Perkasa Konstruksi dalam menyelesaikan berbagai proyek megah dengan standar internasional, membuat nama Fikran semakin melambung di kalangan elit bisnis. Ia bukan lagi sekadar mantan kuli yang beruntung. Fikran telah diakui sebagai seorang konseptor dan eksekutif muda yang memiliki ketajaman visi luar biasa. Pakaian kerjanya kini berganti menjadi setelan jas formal yang dijahit khusus, membalut tubuh tegapnya dengan kesan wibawa yang sangat kuat. Namun, sorot matanya tetap sama, tenang, dalam, dan memancarkan kerendahan hati yang tidak terkikis oleh gelimang harta. Suatu hari, sebuah konsorsium investor besar yang dipimpin oleh Bramantyo Wiradana mengundang Fikran dalam sebuah rapat tertutup. Agenda rapat tersebut sangat ambisius. Pembangunan sebuah rumah sakit swasta modern bertaraf internasional di pusat kota. Rumah sakit yang diberi nama Medika Utama Hospital ini dirancang untuk menjadi pusat pelayanan kesehatan tercanggih, yang dilengkapi fasilitas medis nomor 1, sekaligus memiliki misi kemanusiaan tersembunyi. Fikran, proyek ini bukan hanya tentang mendirikan dinding beton dan memasang tiang pancang, ucap Bramantyo dalam rapat tersebut menatap Fikran dengan penuh rasa percaya. Ini tentang membangun sebuah institusi. Kami, para investor sepakat bahwa perusahaanmu lah yang paling layak memegang kendali penuh atas pembangunan fisik proyek ini. Lebih dari itu, kami ingin kamu menjadi pemegang saham utama, sekaligus pemilik sah yang memimpin jajaran direksi rumah sakit ini nanti. Fikran sempat terdiam sejenak. Rumah sakit. Kata itu sempat memicu denyut perih samar di sudut hatinya. Mengingatkannya pada masa-masa ia memeras keringat demi selembar jas putih milik Sekar. Namun, Fikran yang sekarang adalah pria yang telah berdamai dengan masa lalu. Ia melihat kesempatan ini sebagai jalan yang dibuka oleh Tuhan
untuk melakukan sesuatu yang jauh lebih besar bagi masyarakat luas. Saya menerima tanggung jawab ini, Pak Bram, jawab Fikran dengan suara berat yang mantap. Namun, saya memiliki satu syarat yang tidak bisa diganggu-gugat. Rumah sakit ini harus menyediakan satu sayap khusus dan alokasi dana tetap untuk program pelayanan kesehatan gratis bagi warga yang tidak mampu. Tidak boleh ada satupun pasien miskin yang ditolak di sini. Mendengar syarat tersebut, Bramantio dan para investor lainnya justru tersenyum bangga lalu bertepuk tangan. Integritas Fikran yang tak pernah melupakan akarnya membuat mereka semakin yakin bahwa mereka telah memilih orang yang tepat. Selama proses pembangunan yang memakan waktu berbulan-bulan, Fikran memilih untuk bergerak dari balik layar. Ia memantau setiap perkembangan dengan sangat detail, mulai dari kekuatan struktur bangunan hingga sistem manajemen audit yang akan diterapkan kelak. Ia sengaja tidak mempublikasikan identitasnya sebagai pemilik utama kepada publik maupun calon staf medis yang mulai direkrut. Baginya, ketenangan dalam bekerja jauh lebih penting daripada pamer kekuasaan. Fikran menerapkan sistem tata kelola dan kode etik yang sangat ketat untuk rumah sakit barunya. Setiap dokter, perawat, hingga staf administrasi yang melamar harus melalui seleksi kompetensi dan integritas moral yang tinggi. Fikran ingin memastikan bahwa rumah sakit ini dipenuhi oleh orang-orang yang mengabdi dengan hati, bukan orang-orang yang menggunakan profesi medis untuk memuaskan keangkuhan sosial. Malam sebelum hari peresmian megah Medika Utama Hospital, Fikran berdiri sendirian di ruang kerja pribadinya yang terletak di lantai paling atas gedung rumah sakit tersebut. Melalui dinding kaca yang besar, ia menatap keindahan lampu-lampu kota dan halaman rumah sakit yang luas. Di atas meja kerjanya yang terbuat dari kayu jati mewah, terletak sebuah map hitam berisi dokumen legalitas kepemilikan mutlak atas namanya, bersebelahan dengan laporan daftar nama puluhan dokter yang telah lolos seleksi dan resmi diterima bekerja di sana. Fikran menarik napas panjang, meresapi keadilan takdir yang sedang berjalan. Roda kehidupan telah berputar sepenuhnya. Esok hari, tirai penutup di balik layar itu akan dibuka, dan dunia akan melihat siapa sosok asli di balik berdirinya istana megah penyembuh luka ini. Sementara nama Fikran bersinar di dunia bisnis, kehidupan Sekar justru berjalan ke arah yang sebaliknya. Gelar dokter dan posisi di Rumah Sakit Permata Medika telah mengubahnya menjadi sosok yang sangat angkuh. Di koridor rumah sakit, langkah kakinya selalu terdengar angkuh, dan tatapan matanya begitu dingin. Bagi Sekar, pasien bukan lagi manusia yang butuh pertolongan, melainkan angka-angka yang menentukan pundi-pundi pendapatannya. Ia tak segan membentak perawat yang melakukan kesalahan kecil dan seringkali memperlakukan pasien dari kalangan kurang mampu dengan semena-mena, menunda pelayanan hanya karena mereka menggunakan jaminan kesehatan pemerintah. Kalau tidak punya uang, jangan sakit di sini. Rumah sakit ini standar pelayanannya tinggi. Cetus Sekar suatu hari kepada seorang ibu tua yang menangis, memohon agar anaknya segera diperiksa. Sikap buruknya itu kerap memicu gesekan dengan manajemen, namun Sekar selalu merasa posisinya aman karena ia merasa dirinya adalah dokter muda yang berprestasi. Namun, keangkuhan Sekar menemui ambisinya saat mendengar kabar tentang dibukanya Medika Utama Hospital, sebuah rumah sakit internasional baru yang super modern di pusat kota. Desas-desus tentang fasilitas medis kelas dunia, teknologi mutakhir, dan paket remunerasi serta tunjangan luar biasa bagi para dokternya menjadi perbincangan hangat di kalangan medis. Sekar lumpuh oleh rasa gengsi. Ia merasa tempat elit seperti itulah yang seharusnya menjadi panggung bagi dokter secerdas dirinya. Rumah sakit lamanya kini terasa terlalu kecil dan kuno untuk menampung egonya yang kian melambung. Tanpa membuang waktu, Sekar mempersiapkan berkas lamaran terbaiknya. Ia menyusun daftar pencapaian akademis dan klinisnya dengan sangat rapi di dalam map kulit mahal. Dengan penuh rasa percaya diri yang tinggi, Sekar mengirimkan lamaran tersebut ke Divisi Sumber Daya Manusia Medika Utama Hospital. Ia bahkan sudah membayangkan bagaimana ia akan berjalan di koridor mewah rumah sakit baru itu, mengenakan jas putihnya, dan dipandang kagum oleh rekan sejawat dari kalangan elit. Ia merasa dengan pesona dan gelarnya, pihak manajemen rumah sakit baru pasti akan langsung menerimanya dengan tangan terbuka. Sama sekali tidak pernah terlintas di dalam benak Sekar
untuk mencari tahu siapa sosok asli di balik kepemilikan rumah sakit megah tersebut. Yang ia tahu dari berita, pemiliknya adalah sebuah konsorsium investor raksasa yang dipimpin oleh konglomerat properti ternama. Baginya, nama pemilik tidaklah penting, selama tempat itu bisa memberinya status sosial yang jauh lebih berkilau dan melipat gandakan kekayaannya. Beberapa hari kemudian, sebuah surat undangan resmi masuk ke kotak Surel Sekar. Ia dinyatakan lolos seleksi berkas administrasi dan diundang untuk menghadiri acara peresmian akbar sekaligus pengumuman jajaran staf medis inti yang akan dipimpin langsung oleh jajaran direksi tertinggi rumah sakit. Sekar tersenyum puas di depan cermin pavilionnya saat membaca undangan itu. Ia menatap pantulan dirinya yang anggun, merasa bahwa keputusan mengusir Fikran dan membuang masa lalunya di desa adalah langkah paling tepat yang pernah ia ambil dalam hidupnya. Duniaku memang di sini, di tempat yang berkilau ini. Pria kuli seperti Fikran hanya akan menjadi noda hitam dalam karierku. Gumam Sekar dengan senyum meremehkan yang menghias bibirnya. Ia mulai memilih gaun terbaik dan bersiap untuk hadir di hari peresmian, tanpa menyadari bahwa undangan yang digenggamnya dengan penuh keangkuhan itu sebenarnya adalah tiket menuju panggung penghakiman yang telah disiapkan oleh takdir atas segala kezalimannya di masa lalu. Hari peresmian Medika Utama Hospital tiba dengan segala kemegahan yang telah dirancang. Balon-balon udara besar berkibar di langit kota, dan karpet merah membentang luas dari lobi utama hingga ke dalam aula pertemuan. Puluhan karangan bunga ucapan selamat dari para pejabat, menteri, dan pengusaha papan atas berderet rapi di sepanjang jalan masuk. Sekar hadir dengan penampilan terbaiknya. Ia mengenakan gaun formal berwarna biru dongker yang elegan dengan riasan wajah yang sempurna. Di dadanya, pin nama dokternya tersemat rapi, memancarkan rasa percaya diri yang meluap-luap. Ia berjalan di antara kerumunan tamu elit dengan kepala terangkat, sesekali menyapa beberapa rekan dokter senior yang dikenalnya. Aula utama rumah sakit itu begitu megah dengan lampu kristal yang menggantung tinggi dan tata suara yang menggelegar. Ratusan calon staf medis, perawat, dan tamu undangan duduk dengan takzim, menunggu momen paling penting dalam acara tersebut. Pidato pembukaan dari pemilik utama sekaligus pemegang saham terbesar yang selama ini identitasnya dirahasiakan rapat-rapat oleh pihak konsorsium. Hadirin sekalian, mari kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah pemilik utama dan direktur utama PT Wiradana Perkasa Konstruksi, sekaligus Ketua Dewan Komisaris Medika Utama Hospital. Suara pembawa acara menggema, memecah keheningan aula. Lampu sorot utama seketika diarahkan ke sisi panggung. Pintu besar terbuka, dan seorang pria dengan langkah kaki yang tegap, mantap, dan dipenuhi wibawa berjalan menuju podium. Pria itu mengenakan setelan jas formal abu-abu gelap yang dijahit khusus, jam tangan mewah yang melingkar di pergelangan tangannya, dan rambut yang tertata rapi. Gurat wajahnya memancarkan ketegasan seorang pemimpin besar, namun tetap memiliki ketenangan yang teduh. Gemuruh tepuk tangan riuh rendah memenuhi ruangan. Namun, di barisan tengah kursi undangan, seluruh pasokan udara di sekitar Sekar seolah tersedot habis dalam sekejap. Jantungnya mendadak berhenti berdetak, dan tubuhnya membeku kaku bagai patung batu. Sekar menatap lurus ke arah podium, dengan mata yang melebar sempurna, karena syok yang teramat sangat. Pria yang berdiri di atas sana, yang dihormati oleh ratusan orang penting, dan pemilik rumah sakit internasional tempat ia melamar kerja, adalah Fikran. Mantan suaminya yang dulu ia sebut sebagai orang rumah. Pria kuli bangunan yang dulu ia hinakan, ia ceraikan secara sepihak, dan ia usir dari rumahnya sendiri tanpa belas kasihan. Tangan Sekar mulai bergetar hebat, hingga map kulit berisi berkas lamarannya merosot jatuh ke lantai. Kepalanya mendadak pening, dan penglihatannya agak mengabur karena gelombang kepanikan yang luar biasa dahsyat. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin, Fikran. Aku pasti salah lihat, jerit batin Sekar, mencoba menyangkal kenyataan yang ada di depan matanya. Namun, saat Fikran mulai berbicara di depan mikrofon, suara berat, dalam, dan tenang yang sangat familiar, itu terdengar begitu jelas memenuhi seluruh sudut aula. Itu memang Fikran, suaminya yang dulu rela menahan lapar dan berdarah-darah demi membiayai kuliahnya.
Di atas podium, di sela-sela pidatonya tentang visi kemanusiaan rumah sakit, Fikran perlahan mengedarkan pandangannya ke seluruh penjuru aula. Hingga akhirnya, sepasang mata Fikran yang tajam dan tenang itu berhenti tepat pada sosok Sekar yang duduk lemas dengan wajah pucat pasi seperti mayat. Tatapan mereka bertemu di udara. Tidak ada amarah, tidak ada dendam, dan tidak ada kebencian di dalam mata Fikran. Yang ada hanyalah sebuah tatapan kosong yang begitu dingin dari seorang asing kelas atas kepada seorang pelamar kerja biasa. Tatapan itu seketika meruntuhkan seluruh keangkuhan yang selama ini dibangun Sekar, menyisakan rasa malu dan kehancuran harga diri yang luar biasa mengerikan tepat di puncak ambisinya. Keheningan di aula utama setelah acara peresmian terasa mencekam bagi Sekar. Langkah kakinya terasa begitu berat dan gemetar saat dua orang petugas keamanan berseragam rapi memintanya untuk segera menuju ke ruang rapat direksi di lantai teratas. Di dalam ruangan bernuansa kayu jati mewah itu, Fikran sudah duduk di kursi kebesaran, dikelilingi oleh jajaran direktur dan tim manajemen audit. Pakaian jas mahalnya memancarkan wibawa yang tak tertandingi, membuat Sekar yang berdiri di ambang pintu merasa begitu kecil, hina, dan telanjang oleh rasa bersalah. Di atas meja kaca, berkas lamaran Sekar yang bersampul kulit mahal tergeletak di samping sebuah map merah tebal. Fikran menatap mantan istrinya dengan pandangan yang tenang. Sebuah ketenangan yang justru jauh lebih menyakitkan bagi Sekar ketimbang amarah yang meledak-ledak. "Dokter Sekar," buka Fikran, suaranya yang berat menggema profesional di dalam ruangan. "Berkas lamaran Anda sangat mengagumkan dari segi akademis. Namun, rumah sakit ini dibangun di atas fondasi integritas dan kemanusiaan. Bersamaan dengan lamaran Anda, tim audit kami telah menerima laporan rekam jejak etika dari tempat kerja Anda yang lama." Fikran membuka map merah, membacakan runtunan fakta yang membuat lutut Sekar seketika lemas. Laporan tentang penolakan pasien kurang mampu, perlakuan semena-mena terhadap tenaga perawat, dan pelanggaran kode etik profesi demi mengejar materi. Berdasarkan hasil rapat direksi, kami menyatakan Anda tidak lolos seleksi. Anda resmi ditolak dan dilarang untuk berpraktik di Medika Utama Hospital. Bruk, pertahanan keangkuhan Sekar runtuh sepenuhnya. Ia jatuh berlutut di atas karpet tebal, melupakan segala harga diri dan status dokternya yang selama ini ia agung-agungkan. Air matanya tumpah ruah, merusak riasan wajahnya yang semula sempurna. Mas Fikran, aku mohon, maafkan aku." Ratap Sekar histeris, kedua tangannya terangkat memohon. "Aku khilaf, Mas. Aku buta karena kesombongan masa lalu. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Aku tahu aku salah telah mengusirmu. Aku salah telah mengkhianati ketulusanmu. Aku mohon, Mas, demi hubungan kita yang dulu." Fikran menatap wanita yang menangis terseduh-seduh di lantai itu. Tidak ada binar kepuasan atau dendam di wajahnya. Yang ada hanyalah seulas senyum ikhlas yang teduh. Ia bangkit dari kursinya, berjalan mendekat, namun tetap menjaga jarak yang profesional. "Sekar, berdirilah. Jaga nama baik profesimu," ucap Fikran dengan suara yang sangat lembut, namun syarat akan ketegasan yang mutlak. "Aku sudah memaafkanmu. Jauh sebelum aku berdiri di podium hari ini, di malam saat aku terusir dan tidur di lantai masjid yang dingin, aku sudah menyerahkan seluruh rasa sakitku kepada Tuhan dan memaafkan semua perbuatanmu. Aku tidak menaruh dendam sedikit pun." Sekar mendongak dengan secercah harapan di matanya yang sembab. "Kalau begitu kita bisa mulai lagi dari awal, Mas." Fikran menggelengkan kepala perlahan. "Memaafkan adalah kewajibanku sebagai manusia, Sekar. Namun, menerima kembali hubungan yang telah hancur adalah hal yang berbeda. Kaca yang sudah pecah berantakan tidak akan pernah bisa utuh kembali tanpa melukai orang yang mencoba menyatukannya. Jalan kita sudah berbeda. Pulanglah dan perbaikilah dirimu." Kata-kata Fikran menjadi titik akhir yang tak bisa diganggu-gugat. Sekar menunduk pasrah, menyadari bahwa penyesalan terdalamnya kini harus dipikul seumur hidup. Ia melangkah keluar dari ruangan itu dengan tubuh yang lunglai, membawa pulang karma atas keangkuhannya sendiri. Beberapa bulan kemudian, Sekar memilih pergi jauh dari gemerlap kota. Ia melepaskan impian mewahnya dan mulai bekerja di sebuah klinik kecil di daerah pedalaman terpencil yang serba kekurangan. Di sana, di antara senyum tulus warga desa yang miskin,
Sekar belajar kembali arti sejati dari sebuah ketulusan dan profesi dokter yang sempat ia nodai. Sementara itu, di pusat kota, Medika Utama Hospital tumbuh menjadi rumah sakit yang paling dicintai. Fikran berdiri di dekat jendela besar ruang kerjanya, tersenyum hangat menyaksikan jajaran ambulans gratis mulai bergerak keluar dari halaman rumah sakit untuk melayani warga yang tidak mampu. Pria yang dulu membakar seluruh energinya sebagai kuli bangunan, kini telah menjelma menjadi malaikat penolong bagi sesama, membuktikan bahwa ketulusan hati dan kesetiaan pada kebaikan akan selalu menemukan jalan pulang menuju puncak kemuliaan.